Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Utami dengan NIM 11910623551 dari kelas 5A Akuntansi Pendidikan Ekonomi. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran dengan tema penerapan RPP dan media pembelajaran. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran mata pelajaran ekonomi pada siang hari ini. Salawat beriringan salam, tak lupa pula marilah kita haturkan ke pangkuan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Anissa Hamidah. Hadir, Bu. Fajriani Meandi. Hadir, Bu. Nur Hasanah. Hadir, Bu. Putri Suci Amelia. Hadir, Bu. Suci Dea Syatira. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai hakikat masalah ekonomi. Nah, nantinya Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang sudah Ibu buat mengenai hakikat masalah ekonomi. Ibu harap kalian menyimak dan memahami video yang akan Ibu tampilkan nanti. Dan nanti apabila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai hakikat masalah ekonomi. Untuk itu, Ibu harap kalian dapat menyimak dan memahami materi ini ya. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada materi ini, A. Pengertian hakikat masalah ekonomi, di mana hakikat masalah ekonomi ada kelangkaan, skala prioritas, pilihan, dan biaya peluang. A. Pengertian dari hakikat masalah ekonomi. Jadi, hakikat masalah ekonomi yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. 1. Masalah kelangkaan. Menurut ilmu ekonomi mengandung dua pengertian, yaitu 1. Langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibanding jumlah kebutuhan. 2. Langka karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Jadi, yang dimaksud dengan kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana persediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Kira-kira apa saja ya faktor penyebab terjadinya kelangkaan ini? Terdapat 5 faktor penyebab kelangkaan. 1. Keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. 4. Peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang terakhir yaitu bencana alam. Kedua yaitu skala prioritas.
Skala prioritas ini adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Lalu, bagaimana cara menyusun skala prioritas agar tepat sasaran? 1. Mempertimbangkan sesuatu dalam membeli sesuatu. Nah, jadi dalam membelanja atau membeli sesuatu, kita harus mengetahui apakah barang yang hendak dibeli itu hanya keinginan sesaat atau hal yang benar-benar dibutuhkan. 2. Mengetahui kemampuan diri sendiri. Jadi, seseorang juga harus mengetahui kemampuan dari dirinya dalam menyusun skala prioritas, baik kemampuan finansial maupun keahlian dari sesuatu yang dibeli. Yang ketiga yaitu memahami tingkat urgensi. Urgensi artinya adalah kepentingan atau kebutuhan yang vital. Dalam perspektif prioritas, urgensi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Maka dari itu, cara menyusun skala prioritas adalah tentukan terlebih dahulu kebutuhan yang urgent. Yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan ke masa depan. Untuk menyusun skala prioritas, pastikan wawasan diarahkan pada kebutuhan jangka panjang. Untuk itu, penuhi kebutuhan yang berguna untuk masa depan. Yang ketiga adalah pilihan atau choice. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang langka dengan cara tertentu. Jadi, setelah membuat skala prioritas, kita akan menentukan pilihan berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan saat menentukan pilihan. Di antaranya, yang pertama, analisis biaya oportunitas atau biaya peluang. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Nah, analisis biaya manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. 3. Mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mempunyai motif-motif tertentu. Ada motif yang berasal dari dalam diri manusia, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ada juga motif yang berasal dari luar diri manusia, seperti pengaruh lingkungan dan iklan. Yang terakhir yaitu berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ialah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau hasil tertentu didapatkan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dengan adanya pilihan, maka timbullah biaya peluang. Nah, biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan apabila menggunakan sumber daya untuk suatu pilihan tertentu yang diukur dari manfaat penggunaan sumber daya tersebut untuk pilihan lain. Lalu, apa ya perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari? Nah, biaya ini ialah suatu pengorbanan untuk mendapatkan suatu tujuan. Nah, jika pengorbanan itu untuk memproduksi suatu barang, pengorbanan tersebut dinamakan biaya produksi. Namun, jika pengorbanan itu untuk memasarkan suatu barang, pengorbanan tersebut dinamakan biaya pemasaran. Sedangkan biaya sehari-hari ialah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatan ekonomi, tanpa menghitung kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Adapun contoh dari biaya peluang di sini, apabila kalian lulus SMA, kemudian dihadapkan pada dua pilihan, yaitu kuliah atau bekerja. Bila kuliah, menghabiskan biaya sebesar 15 juta per tahun. Tapi bila memutuskan bekerja di pabrik, kamu bisa mendapat gaji sebesar 20 juta selama setahun. Dengan demikian, jika kalian memutuskan kuliah, maka biaya peluangnya per tahun sebesar gaji yang dikorbankan karena tidak bekerja sebesar 20 juta. Karena pada dasarnya, biaya peluang ini ialah biaya yang kita korbankan untuk melakukan suatu pilihan.
Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat dan juga memahami materi yang sudah Ibu sajikan, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Berhubung kalian tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Kelangkaan merupakan inti masalah yang salah satunya memaksa manusia untuk melakukan suatu pilihan dalam hidup, baik secara individual maupun kolektif. Nah, menurut kalian, apakah penyebab kita harus melakukan pilihan? Ibu mau Putri Suci, silahkan. Baik, Bu. Menurut saya, karena keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. Seperti yang sudah dipelajari, kelangkaan disebabkan oleh keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan di alam dibandingkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau terus bertambah. Hal ini disebabkan manusia diharuskan untuk memilih, karena tidak semua kebutuhan terpenuhi. Seperti itu, Bu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Putri Suci atas jawabannya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa kalian sudah paham ya materi mengenai hakikat masalah ekonomi ini. Nah, berhubung waktu pembelajaran kita akan berakhir, maka Ibu akan menutup pembelajaran ini ya. Dan untuk tugas tentang materi ini, Ibu ingin kalian membuat PPT mengenai contoh-contoh masalah ekonomi, baik itu kelangkaan, skala prioritas, pilihan, dan biaya peluang. Nah, kesimpulan dari materi ini ialah bahwasanya hakikat permasalahan ekonomi atau inti masalah ekonomi terjadi karena adanya tidak seimbang antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang jumlahnya terbatas, yang menimbulkan masalah ekonomi seperti kelangkaan, skala prioritas, pilihan, dan biaya peluang. Nah, kelangkaan ini adalah kondisi persediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Sedangkan skala prioritas ini, adanya kelangkaan dapat diatasi dengan membuat skala prioritas, di mana skala prioritas ini ialah urutan kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan kita. Nah, setelah membuat skala prioritas, maka adanya pilihan. Nah, setelah membuat suatu skala prioritas ini, kita menentukan apa pilihan yang akan kita buat. Nah, setelah kita membuat pilihan, maka timbullah biaya peluang. Dengan pilihan yang kita lakukan, di mana biaya peluang ini adalah biaya yang kita korbankan apabila menggunakan sumber daya untuk suatu pilihan tertentu yang diukur dan digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi hakikat permasalahan ekonomi. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.